Selamat siang rekan-rekan semua. Di video kali ini saya akan mencoba bikin tips untuk tip hemat mempunyai mobil tua. Nah, mobil tua sendiri saya coba sebagai contoh, saya pakai mobil Kijang tahun 91. Mobil tua sendiri kan pasti memiliki kelemahan, kekurangan, dan perbaikan sana sini. Nah, menurut saya ketika kita memiliki mobil tua itu kita harus paham akan perawatan preventif di mobil tersebut. Contohnya kita harus perlu dan itu berlaku bukan untuk mobil tua aja sih, harusnya mobil yang baru juga harus ada preventif perawatannya. Cuman kalau di mobil tua akan lebih banyak perawatannya, apalagi kalau kita bagi pemilik baru yang belum tahu record sistem perawatannya. Nah, bagi yang teman-teman masih baru itu, kalau pengen beli mobil tua, pertama ya harus sabar. Maksudnya harus sabar ya kan, kita yang awalnya belum tahu mobil, kita jadi harus belajar dulu tentang mobil, sistemnya gimana, cara ngerawatnya gimana. Nah, cara supaya tahu cara ngerawatnya gimana ya kita harus sering-sering sharing sama teman yang pecinta mobil yang sama. Kalau enggak, sharing ke teman yang lebih pengalaman. Kalau ingin lebih enak ya kita buka-buka di YouTube. Di situ kan banyak ya sistem cara ngerawat mobil preventif seperti apa, hal-hal yang perlu diperhatikan seperti apa. Nah, kalau untuk mobil tua sendiri, kalau menurut saya itu ketika kita pengen memperbaiki suatu part nih, umpama master rem gitu aja kan. Nah, master rem sendiri kita harus apa aja yang perlu disiapin nih. Contohnya kayak master rem atas, master rem bawah itu ada 4, depan 2, belakang 2. Nah, untuk estimasi biayanya berapa, kita bisa ngecek di link. Kan sekarang udah banyak ya sih penjualan online, jadi kita bisa ngecek harga-harga di situ. Harganya sekitar berapa, untuk kalau beli atasnya berapa, kalau beli yang bawah kanan kiri berapa, untuk yang belakang berapa. Itu akan lebih membantu kita ketika kita mau penggantian itu, dari estimasi harga, estimasi bengkel, dan budget yang harus dikeluarkan untuk perawatan itu. Kalau saya pribadi gini, kalau saya pribadi sekiranya umpama saya ada target nih, umpama ganti, contohnya nih selang radiator. Nah, selang radiator sendiri kan bagi saya pribadi ketika udah kira-kira berapa ya, mungkin setahun atau setahun lebih, setahun setengah mungkin ya. Nanti tulis saja di komentar bawah kira-kira kalau selang radiator itu, saya udah pernah bikin videonya juga untuk tanda-tanda si selang radiator ini harus segera ganti. Tapi kalau lebih enaknya share aja pengalaman teman-teman semua, nanti biar yang lain ikut belajar di situ. Nah, contohnya ini, saya umpama target pengen ganti selang radiator nih. Nah, saya selang radiator sendiri kan ada 2 ya, ada atas ada bawah. Nah, saya cek dulu nih tanda-tandanya, udah layak ganti belum, atau ini udah mulai kempes belum, terus udah keras belum. Nah, ketika udah itu, umpama udah layak ganti nih, partnya yang dibutuhin apa aja, kayak selang radiator nih. Selang radiator yang dibutuhin kan berarti klem, si selangnya itu sendiri. Klem juga ada 2 kan, ada yang bagian atas sama bawah sini. Terus berarti kalau selang itu selangnya butuh 2, klemnya butuh 4 gitu. Nah, untuk supaya lebih hemat, kalau saya pribadi, saya cenderung beli spare partnya dulu. Umpama selang radiator saya beli dulu di online, atas bawah sama klemnya gitu kan.
Nanti ketika ada waktu baru kita bawa ke bengkel. Kalau enggak, kalau punya temen yang bisa bengkel, kita bisa minta tolong untuk pasangin. Jadi kita bisa ngerti juga cara pasangnya. Kalau berani lihat tutorial di YouTube, kita bongkar sendiri. Dan kalau menurut saya pribadi, ketika merawat mobil itu pengalamannya orang beda-beda ya. Jadi kalau menurut saya kayak gini cocok, belum tentu menurut yang lain cocok juga. Jadi kalau saya pribadi, ketika ada kerusakan kita harus tahu dulu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus rusak, gimana cara memperbaikinya, terus kita beli barangnya. Setelah itu kita baru ke arah cara pasangnya. Nah, cara pasangnya ini ketika kita berani ngerjain sendiri, ya udah, kita lihat tutorial di YouTube, baru sekiranya kita berani dan yakin, kita bongkar sendiri, kita pasang sendiri. Udah jual bakso. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi rangkumannya, menurut saya ketika kita mau memperbaiki salah satu part itu, kalau menurut saya kita harus tahu fungsinya, kita tahu harga barangnya, terus masalahnya ketika kita tahu fungsinya, kita akan bisa menganalisa nih, ini urgency atau enggak, atau kan pasti ada juga yang ngalamin ketika ini rusak, kenapa ini ikutan rusak gitu kan. Dan mana yang harus diutamakan kan gitu. Iya kan? Kalau menurut saya mending yang kayak krusial dulu, kayak rem itu harus bagus semua. Kalau bisa itu, kalau penggantian itu, kalau dari master itu perlu ganti seset semua. Kalau diganti sealnya juang itu kemungkinan nanti akan lebih cepat rusak lagi. Ini contohnya kayak ini tutup radiator aja. Tutup radiator ini saya juga punya di rumah juga ada spare-nya, biarpun yang itu nggak rusak juga, cuma ya antisipasi aja. Jadi di rumah itu kayak kita punya, kalau saya pribadi kayak punya toko spare part pribadi lah. Jadi nanti ketika kita udah mau ganti, kita lihat, tinggal kita pasangin aja. Jadi nggak perlu kita beli. Nah, kayak busi kayak gini juga saya ada stok baru semua. Nah, terus yang terakhir yang rencana bakal saya bongkar nanti ini dudukan mesin itu apa namanya? Engine mounting gitu ya. Rencana nanti saya bikin videonya tentang engine mounting ini. Saya udah beli barangnya, saya juga udah ulas harganya berapa, nanti lihat aja di video saya sebelumnya. Nanti rencana akan coba saya bikinin tutorial, dan saya udah janjian sama teman saya untuk ganti ini, karena di punya saya itu udah pecah, ini sebelah sininya itu udah pecah, jadi getaran mesinnya itu udah kerasa banget. Jadi itu sharing sedikit tentang beberapa tips atau cara merawat mobil tua agar lebih hemat. Hemat itu dalam kategori kita nyicil barang dulu. Satu. Bahkan kalau mau rencana ngetap oli nih, umpama udah 5.000 km gitu kan, ya saya dari
dari 3.000 sampai 4.000 itu saya udah antisipasi beli oli dulu, beli filter oli dulu. Nanti ketika udah mendekati 5.000 kita mau ngetaf oli, tinggal kita ngetaf dan nggak kerasa barang udah ada. Dan kalau kita berani ngetaf sendiri nggak ngeluarin duit kan, karena kita nyicil dulu, maksudnya nggak ngeluarin duit saat itu juga nggak kerasa banyak banget gitu loh. Intinya bukan nggak ngeluarin duit juga ya, eh, lebih ke enteng lah ya, enteng, nggak terlalu berat dalam merawat. Dan dalam merawat juga tentunya akan terasa banyak dan berat ketika kita menggantinya itu bareng, apalagi pas ketika rusak. Nah di sini saya tekankan kalau bisa kita menganalisa dulu, jangan sampai ketika rusak apalagi di jalan rusak gitu loh, itu kasihan gitu. Umpama di perjalanan jauh di tol rem sampai nyeplos atau kopling sampai nyeplos gitu kan kasihan gitu. Ya makanya di situ ketika kita udah punya planning untuk ganti, kita siapkan spare partnya baru kita pasang. Nah cara pasangnya gimana, lihat di tutorial di YouTube kan banyak itu, beberapa teman juga udah banyak gitu yang bikin YouTube berbagai tutorial. Dan saya nggak silahkan cari aja yang paling mudah. Semua cara mungkin sama bisa dikerjakan, cuma yang pemahamannya gampang itu kan tergantung rekan-rekan sendiri gimana. Apakah rekan-rekan paham dengan cara saya atau mungkin paham dengan cara yang lain, yaitu monggo lah, silahkan dipilih cara-caranya. Oke, sekian video dari saya. Teman-teman kalau punya pengalamannya silahkan tulis di kolom komentar bawah. Kalau ada permasalahan silahkan share pengalamannya seperti apa dan kalau bisa gimana cara mengatasinya. Oke, terima kasih.